Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan Honorer Indonesia? Berikut kita akan sampaikan kembali kabar bahagia ya bagi pelamar TMS, di mana rekan-rekan ini wajib ya diberikan kesempatan untuk ikut seleksi P3K dan mereka wajib dijadikan ASN sesuai amanat undang-undang. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, berikut kita akan sampaikan kabar bahagia. Honorer gagal administrasi atau TMS ini wajib ya diberikan kesempatan ikut seleksi P3K 2024, dan ini Bapak Ibu sebagaimana penjelasan dari BKN pasti diangkat ya karena memang sesuai dengan amanat undang-undang. Para tenaga honorer yang gagal administrasi atau dinyatakan TMS wajib diberikan kesempatan ketiga untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Pada pendaftaran di gelombang 1 terdapat ribuan pendaftar atau pelamar yang dinyatakan TMS. Pemerintah masih memberikan kesempatan terakhir bagi ribuan pelamar tenaga honorer ini yang dinyatakan TMS untuk melakukan sanggah. Sementara untuk pengumuman hasil verifikasi administrasi ini nanti dijadwalkan akan diumumkan secara resmi pada 30 Oktober sampai 1 November. Sedangkan Bapak Ibu untuk masa sanggah ini hanya 3 hari, yaitu 2 November hingga 4 November mendatang. Sedangkan bagi para pelamar yang dinyatakan lolos akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi. Ya, walaupun sebelumnya beredar informasi bahwa tes tersebut lebih sebagai formalitas karena seluruh pelamar yang lolos verifikasi administrasi dan mengikuti tes ini nanti otomatis akan tercatat di database BKN lalu akan diangkat menjadi P3K. Bagi mereka pelamar yang memenuhi kuota akan menjadi full, dan bagi mereka yang tidak memenuhi kuota akan menjadi part-time. Nah, menurut Herlambang Susanto, Sekjen DPP Forum Honorer K2, Tenaga Tendik, menyarankan agar Menteri Pan-RB, Rini Widiatini, memberikan kesempatan kepada honorer yang tidak lolos, baik tahap 1 dan tahap 2 nanti untuk ikut tahap 3. Ya, semoga saja ini akan mengakomodir rekan-rekan semua yang dinyatakan TMS. Menurutnya pada tahap 3 nanti seluruh honorer statusnya agar disamakan, baik honorer K2, non-K2 yang masuk database maupun yang tercecer. Jangan ada lagi pelamar prioritas. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bagi honorer yang lolos tahap 1 dan tahap 2 namun tidak memenuhi kebutuhan formasi agar tanpa perlu mempertimbangkan untuk menjadi P3K per waktu. Karena bunyi pasal dalam undang-undang ataupun dalam permen Pan-RB itu dapat dipertimbangkan. Nah, kalimat mempertimbangkan ini menjadi lemah ya bagi rekan-rekan untuk dijadikan paruh waktu. Ia menyarankan agar para honorer tersebut otomatis Bapak Ibu menjadi paruh waktu dan selanjutnya otomatis pula akan menjadi penuh waktu secara bertahap, di mana hal tersebut dilaksanakan berdasarkan perangkingan dan kekuatan APBD di daerah masing-masing. Ia mengatakan bahwa para honorer non-K2 yang tidak masuk database khawatir bila pada gelombang kedua pendaftaran nanti tetap ditetapkan prioritas, sementara pada gelombang pertama tidak diperkenankan mendaftar sebab tidak termasuk golongan tersebut. Herlambang juga meminta kepada Abdul Mukti Menteri Pendidikan untuk menyamaratakan pakaian seragam. Nah, ini ya di sisi lain ya Bapak Ibu, tidak ada lagi perbedaan. Ini permen Dagrinya sudah keluar Bapak Ibu ya, cuma tinggal menunggu edaran masing-masing Pemda. Nah, di sisi lain Aris Windianto, Deputi Bidang Mutasi BKN, pada kesempatan live di YouTube kemarin menyampaikan bahwa rekan-rekan yang mendaftar tahun ini bukan merupakan kesempatan terakhir Bapak Ibu, karena dikatakan masih akan ada seleksi P3K 2025. Hal tersebut berarti bahwa masih terdapat kesempatan pada proses rekrutmen di tahun berikutnya. Nah, ini ya yang sudah kita bahas juga. Terlebih lagi bagi yang belum mendapatkan lowongan formasi sebab banyaknya pelamar, maka seleksi tahun depan adalah masih akan ada kesempatan baru. Kedepan prioritasnya itu P3K teman-teman yang ada di database BKN bisa ikut tahun depan, jelas Aris di dalam kanal YouTube. Dijelaskan bahwa seleksi P3K 2024 memang difokuskan untuk penataan tenaga non-ASN sebagaimana Undang-Undang 2023. Jadi Bapak Ibu untuk rekan-rekan yang TMS ini, usulkan tahap 3 itu sama seperti pelaksanaan P3K 2025. Karena pada prinsipnya nanti setelah tahap 1 yang berakhir di bulan Desember, kemudian nanti tahap 2 akan bermula sampai dengan pertengahan 2025, maka tahap 3-nya adalah seleksi P3K 2025 itu sendiri. Nah, kita berharap semua dapat terselesaikan karena memang bagi Bapak Ibu yang sudah masuk database itu wajib ya diselesaikan menjadi ASN sebagaimana amanat undang-undang. Berikut kita simak kembali paparan
Bapak Aris di dalam kanal YouTube BKN. Apakah ini bisa menjadi tanda atau dianggap menjadi tahun terakhir atau kesempatan terakhir bagi pegawai honorer dan non-ASN itu untuk mendaftar sebagai P3K, Pak? Kalau kebijakan bahwa XTHK 2, tenaga non-ASN yang ada di status BKN hanya bisa mendaftar atau tahun ini sebagai kesempatan untuk mendaftar terakhir, saya kira tidak. Tapi kebijakan yang sedemikian rupa untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada, ini yang tahun inilah. Kalau tidak semuanya terserap, kan begini, ke depan prioritas itu P3K. Ke depan tahun depannya, tahun-tahun seterusnya itu kemungkinan besar antara CPNS dan P3K akan lebih ke P3K. Tapi P3K yang tahun-tahun ke depan bukan dikhususkan untuk penyelesaian tenaga non-ASN ini. Tapi teman-teman yang ada di database tenaga non-ASN bisa ikut diseleksi di tahun depan. Tahun depan seperti itu ya. Kebijakannya pasti mengikuti kebijakan tahun depan, tahun seterusnya. Benar. Itu bisa jadi ada passing grade. Benar. Gitu ya, bisa jadi syarat-syarat lain. Apalagi ini sedang disusun RPP tentang manajemen ASN. Ya, jadi kemungkinan ada perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan penataan tenaga non-ASN maupun terkait dengan seleksi calon ASN. Nah, terkait kebijakan BKN ini Pak, ada pertanyaan nih. Sebenarnya dalam proses seleksi P3K ini yang berwenang Pak mengangkat para pelamar ini meloloskan sampai jadi P3K itu siapa Pak? Dan apa sih tupoksi atau wewenang BKN dalam seleksi P3K ini Pak? Oke. Silakan. Yang berwenang meloloskan, gimana ya saya menjawabnya? Yang berwenang meloloskan atau bisa membuat seorang pelamar lulus dan diangkat menjadi P3K sebetulnya aturan, bukan siapa-siapa, bukan. Aturannya ini kita firm dengan aturan itu, lolos. BKN hanya memfasilitasi untuk tesnya. Instansi hanya memang punya kewenangan untuk mengangkat. Tapi tidak sembarang mengangkat kan, harus sesuai dengan aturan tadi. Iya. Jadi yang paling utama yang bisa meloloskan seorang untuk diangkat menjadi P3K, ya yang bersangkutan sendiri. Dengan usahanya gitu ya Pak, dan mengikuti aturan yang sudah ada seperti itu. Pengadaan P3K tahun 2024 khusus untuk tenaga non-ASN, fakta atau opini? Opini. Kenapa Pak? Pengadaan P3K tahun 2024 ini tidak hanya dikhususkan untuk tenaga non-ASN, karena di sana ada juga yang XTHK 2, honorer kategori 2 yang belum terangkat pada saat adanya kebijakan pengangkatan tenaga honorer baik kategori 1 maupun kategori 2. Seleksi P3K 2024 dianggap hanya formalitas. Para pelamar otomatis diangkat menjadi P3K, fakta atau opini? Opini lagi. Kenapa Pak? Karena begini, yang pertama dan utama adalah tersedianya formasi jabatan. Sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Sekarang tersedia 1,01. Dari sisi tenaga non-ASN yang ada di database itu 1,3 kalau tidak salah. Benar. Itu saja sudah terlihat. Kalau yang 1,3 semua mendaftar, pasti ada yang tertinggal. Belum yang THK 2. Belum yang tenaga non-ASN non-database. Di samping tenaga THK 2 ada juga tenaga non-ASN non-database. Jadi tidak hanya untuk khusus yang tenaga non-ASN yang ada di database untuk P3 tahun ini. Jadi syarat untuk yang pertanyaan kedua saya lanjutkan. Syarat pertama adalah tersedia informasi atau kebutuhannya. Ya, sesuai dengan jabatan, sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Dan itu untuk masing-masing instansi, bahkan masing-masing lokasi. Ya misalnya guru di SD ini, kelas ini walaupun bisa optimalisasi. Ada memang yang mengelompokkan, instansi ada yang mengelompokkan, tapi secara umum detail formasinya. Dan tidak semua instansi mengalokasikan sesuai dengan kondisi baik XTHK 2, tenaga non-ASN masuk database, maupun tenaga non-ASN yang tidak masuk database. Tidak semua menyiapkan formasi sesuai dengan kondisi nyata. Apakah nanti ada kebijakan lagi? Saya tidak bisa memastikan itu. Tapi upaya pemerintah untuk menyelesaikan tahun ini 2024 sudah ada. Sudah dilaksanakan. Hanya memang ada keterbatasan. Instansi tidak semuanya menyediakan formasi sesuai dengan
dengan kebutuhan yang sebenarnya atau dengan database dengan data tenaga non ASN yang sebenarnya, karena ada alasan keterbatasan anggaran, ada prioritas dan seterusnya.